Di tengah jalan-jalan berdebu kota Athena, sekitar 2400 tahun yang lalu, berdiri seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Ia bukan bangsawan. Ia bukan penyair atau jenderal. Ia hanyalah seorang warga biasa, tetapi dengan pikiran yang luar biasa tajam. Namanya Sokrates. Ia tidak menulis buku, tidak mendirikan sekolah, tidak mengklaim dirinya guru. Tapi hampir semua fondasi filsafat barat berdiri di atas jejak langkah dan pertanyaan-pertanyaannya. Sokrates bukan orang populer pada zamannya. Sebaliknya, ia sering dianggap mengganggu, membingungkan, bahkan berbahaya. Dengan caranya yang unik, ia berkeliling pasar dan tempat umum, bertanya kepada siapa saja. Politisi, pengrajin, penyair, semua jadi target pertanyaannya. Ia tidak menawarkan jawaban, tapi menghancurkan keyakinan orang terhadap pengetahuan mereka sendiri. Tak heran, banyak yang merasa tersinggung atau terancam. Dalam sistem yang sudah merasa stabil dan terhormat, Sokrates datang seperti badai, mempertanyakan nilai, hukum, dan bahkan para dewa. Dan pada akhirnya, ketidaknyamanan itulah yang membuatnya dijatuhi hukuman mati. Namun, dari abu tragedi itulah lahir filosofi yang akan mengubah dunia. Apa sebenarnya metode Sokrates? Ia tidak mengajar seperti seorang dosen. Ia bertanya, terus-menerus, dalam-dalam. Metodenya disebut dialektika atau lebih dikenal sekarang sebagai Socratic Method. Sebuah seni mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong seseorang untuk berpikir kritis, menyelami alasan di balik pendapat mereka, dan perlahan menyadari batas pengetahuan mereka sendiri. Sokrates percaya bahwa kebodohan terbesar adalah merasa tahu, padahal tidak tahu. Aku tahu bahwa aku tidak tahu, katanya, dan justru dari kerendahan hati itulah lahir pengetahuan sejati. Ia menganggap dialog sebagai alat paling ampuh untuk mengeksplorasi kebenaran. Bukan debat untuk menang, tapi percakapan untuk memahami. Di pusat pemikirannya ada prinsip agung. Know thyself. Kenalilah dirimu sendiri. Bagi Sokrates, inti dari kebijaksanaan adalah introspeksi, melihat ke dalam sebelum menunjuk keluar. Karena jika seseorang tidak memahami dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa memahami dunia? Pemikiran Sokrates menciptakan ledakan dalam dunia filsafat. Ia membawa fokus dari kosmos ke manusia, dari bintang-bintang ke etika dan kebaikan. Ia menanyakan pertanyaan yang tak lekang oleh waktu. Apa itu keadilan? Apa itu kebajikan? Apa arti hidup yang baik? Filsafat sebelum Sokrates kebanyakan tentang alam dan unsur. Tapi Sokrates membawa filsafat ke jalanan, ke kehidupan nyata. Ia ingin tahu bagaimana seharusnya manusia hidup. Gagasan-gagasannya menjadi landasan bagi Plato, murid tercintanya. Dan dari Plato muncul Aristoteles. Rantai inilah yang membentuk hampir seluruh pemikiran etika, logika, dan politik barat hingga hari ini. Meski hidup ribuan tahun lalu, ajaran Sokrates tetap relevan di abad ke-21. Di dunia sekarang yang dipenuhi opini, disinformasi, dan kebisingan digital, bertanya dengan bijak menjadi kemampuan langka. Sokrates mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya, untuk tidak puas dengan jawaban cepat, dan untuk menggali lebih dalam. Dalam dunia pendidikan modern, banyak pendekatan pembelajaran kritis justru terinspirasi dari Sokrates. Guru yang baik bukan hanya pemberi jawaban, tapi pembuka pintu pertanyaan. Dan di situ, filsafat Sokrates hidup kembali di ruang kelas, forum diskusi, dan bahkan teknologi AI. Lebih dari sekadar teori, Sokrates menunjukkan pentingnya keberanian intelektual. Ia berani berdiri melawan mayoritas, mempertahankan integritas pemikirannya, meski itu berarti kematian. Sokrates mati dengan minum racun. Tubuhnya hilang. Tapi ide-idenya tak pernah mati. Ia meninggalkan warisan yang tak bisa dibakar, tak bisa dibungkam. Sebuah cara berpikir yang terus menyala dalam kepala dan hati para pencari kebenaran. Ia menunjukkan bahwa bertanya itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah berhenti bertanya. Warisannya adalah undangan terbuka. Untuk tidak pasrah pada jawaban instan, untuk menantang anggapan lama, dan untuk berani merasa tidak tahu. Maka hari ini, seperti yang mungkin akan ia katakan jika masih hidup, jangan takut bertanya, jangan puas dengan permukaan, dan yang paling penting, kenalilah dirimu. Ambil waktu untuk berdialog dengan orang lain, dengan dunia, dan dengan diri sendiri. Karena seperti Sokrates, kita semua sedang mencari sesuatu, dan pencarian itu dimulai dari satu pertanyaan.